Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan latihan soal P3K bagian kemampuan manajerial part 2, yaitu berkaitan dengan integritas ya. Apa itu integritas? Integritas itu adalah konsep ya yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai. Intinya kalau seorang itu sudah punya integritas, dia berarti jujur ya, jujur dan memiliki karakter yang kuat gitu. Baik, langsung saja kita kepada latihan soal. Soal pertama, ketika tergesa-gesa dalam perjalanan menuju kantor Anda, melihat ada kejadian kecelakaan, yang Anda lakukan adalah A, B, C, D, E. Ya, pilih yang sangat rasional ya. Ya, jawabannya adalah D. Kenapa D? Karena ini sangat rasional. Ketika terjadi kecelakaan, pasti kita akan melihat situasi dan kondisi. Nggak mungkin kita menolong dan mengobatinya, kita bukan dokter ya. Kemudian menolong, kemudian bawa ke rumah sakit. Nah, kita lihat situasi yang sangat rasional. Pasti di situ banyak warga setempat ya, yang tentunya menolong kemudian bawa ke rumah sakit. Tidak peduli, naudzubillah, bukan seperti itu. Kemudian melihat situasi dan kondisi, kemudian kita melanjutkan perjalanan kantor ya. Kalau kita sudah melihat kondisi dan situasinya, kita bisa melanjutkan perjalanan ke kantor. Intinya kita harus menunjukkan sikap kita, loyal kita terhadap kantor ya. Baik, soal selanjutnya nomor 22. Titik-titik merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Indonesia. Adalah pengertian dari A, B, C, D. Yang mana? Jawabannya adalah D ya, keberagaman budaya, yang merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Indonesia. Karena keberagaman budaya ini tentu bisa menjadi peluang bagi kita dan sekaligus tantangan bagi kita ya. Karena orang yang hebat itu menjadikan tantangan itu sebagai peluang. Lanjut. Atasan Anda hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi. Ke pelosok lah katakannya. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi, dan Anda cukup dekat dengan atasan. Maka sikap kita adalah yang mana? A, B, C, D, atau E? Ya, sikap kita itu harus menunjukkan loyalitas kita terhadap perusahaan atau instansi. Pasti jawabannya C ya, bersedia dipindahkan tanpa membantah, walaupun kita sangat dekat dengan atasan ya. 24. Manakah yang akan Anda dahulukan, penyelesaian tugas hari itu terlebih dahulu, atau melaksanakan perintah untuk mewakili atasan menghadiri undangan rapat dinas? A, B, C, D, atau E? Yang mana? Ingat ya, kita kedepankan loyalitas kita daripada pribadi. Pasti jawabannya B ya, melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu. Saya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan, saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. Apalagi laporan yang tidak terlalu mendesak ya. Maka sikap kita adalah A, B, C, D, atau E. Ingat kuncinya, tunjukkan loyalitas kita terhadap instansi atau perusahaan tersebut. Ya, pasti jawabannya adalah D ya.
Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. 26. Pada akhir dari hari kerja normal, Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya dan harus selesai tepat waktu. Apa yang Anda lakukan? A, B, C, D, atau E? Yang mana? Iya, jawabannya E ya. Menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Intinya, kuncinya dalam menyelesaikan soal integritas ini, kita tunjukkan loyalitas kita terhadap institusi atau perusahaan tersebut. 27. Dalam suatu rapat pimpinan ada sejawat yang tidak sependapat dengan usulan saya. Apa sikapnya? A, B, C, D, atau E? Ya, jawabannya pasti A ya. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat tersebut. Ya, mungkin kita bersikeras ya. Atau meninggalkan ruang rapat. Waduh, tidak gentleman ya. Atau mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya. Bukan seperti itu. Kita harus dengan senang hati mempertimbangkan pendapat tersebut. 28. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka saya A, B, C, D, atau E? Ya, tunjukkan bahwa kita memiliki sikap integritas ya. Pasti jawabannya E ya, tidak ingin melakukannya sama sekali. Itulah jiwa orang yang memiliki integritas. 29. Anda secara sukarela memberikan informasi ataupun opini dalam diskusi dengan orang-orang yang tidak Anda kenal dengan baik. Apa jawaban kita? A, B, C, D, atau E? Pasti jawabannya C ya. Kita melihat kondisi, memahami kondisi terlebih dahulu, seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. Tidak boleh langsung menerimanya ya. Atau dia saudara, bukan seperti itu juga ya. Intinya kita bisa melihat kondisi tertentu, kemudian kita pertimbangkan informasi tersebut. Tidak secara frontal menolaknya, kemudian tidak secara spontan mengiyakannya ya. Soal selanjutnya, saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala kendaraan pada hari libur. Secara tidak sengaja saya menabrakkan kendaraan tersebut. Tindakan saya adalah A, diam-diam, B, membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. C, mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut. D, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman. E, membawanya ke bengkel dengan biaya pribadi dan mengembalikannya diam-diam. Ingat ya, sini karena ini soal integritas, yang dituntut kepada kita adalah sikap jujur dan tanggung jawab ya, serta loyalitas. Di antara semua jawaban ini yang paling menunjukkan sikap integritas, jujur dan tanggung jawab adalah B ya. Adalah B. Membawanya ke bengkel, diperbaiki, kemudian dilaporkan dan menyerahkan keputusan kepada pimpinan. Ya. Kemudian 31. Dari sekian pegawai di kantor, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya
dan saya merasa stres karena dikejar-kejar deadline. Respon saya adalah A, B, C, D, atau E. Jawabannya sudah pasti D, ya. Mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani. Ini sikap tanggung jawab kita yang dituntut di sini. 32. Bagi saya, bekerja adalah beribadah, tugas, kewajiban, kebutuhan, atau mencari uang untuk nafkah. Yang logisnya, yang logis, kita kesampingkan dulu tentang agama, atau kita kesampingkan dulu tentang undang-undang, peraturan, ya. Nah, yang paling logis ketika kita ingin bekerja adalah E, mencari uang untuk nafkah, ya. Kemudian 33, Anda ditugaskan atasan untuk menyelesaikan tugas yang kurang dikuasai. Maka sikap kita adalah A, mengerjakan tugas semaksimal mungkin walaupun mungkin perlu waktu lebih lama dan bantuan orang lain. B, mencari informasi dari berbagai sumber agar dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. C, meminta bantuan pegawai yang berpengalaman dan menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan. D, mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikannya dengan cepat. Dan E, meminta bantuan pegawai yang berpengalaman. Nah, di sini ya, kita ingat di sini kurang dikuasai. Kalau kurang dikuasai berarti kita harus mencari informasi. Setelah informasi dapat, kita atur strategi. Ya, setelah strategi diatur, kita dapat menyelesaikannya dengan cepat. Maka jawaban yang paling cepat, yang paling benar adalah D, ya. 34. Rekan saya meminta saya untuk memasukkan kedatangan presensi, kehadiran, ya, sikap saya, dan ini sering terjadi. A, B, C, D, atau E. Nah, ingat ya, integritas kita yang dituntut di sini. Maka integritas dan loyalitas kita dituntut di sini. Maka jawaban yang tepat adalah C, mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan kecurangan tersebut, ya. 35. Sebagian rekan kerja pulang 20 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Bagaimana dengan Anda? A, B, C, D, atau E? Yang mana? Ingat ya, karena ini soal integritas, kita harus sikap jujur, tunjukkan loyalitas kita dan tanggung jawab kita. Maka di sini yang paling tepat jawabannya adalah E, ya. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Kemudian soal yang terakhir untuk kemampuan manajerial integritas ini, Anda akan ditugaskan ke daerah yang sama sekali baru dan belum mengenal daerah tersebut dalam waktu yang relatif lama. Apa yang Anda lakukan? Soal-soal seperti ini pasti sering muncul, ya, karena ini benar-benar menunjukkan sikap kita, integritas kita, loyalitas kita, dan tanggung jawab. A, menolak. B, langsung menerima. C, menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. D, menerima tugas tersebut dengan mengajukan syarat. Nah, misalnya saya mau menerima tapi syaratnya keluarga saya harus ikut. Nah, gitu ya. Kemudian E, menolak tugas tersebut. Waduh. Nah, yang paling tepat untuk kasus seperti ini, sikap kita harus menerima tugas tersebut karena kita menunjukkan loyalitas kita terhadap pekerjaan perusahaan,
Dan ketika kita sudah menerimanya, pasti kita mencari informasi tentang daerah tersebut karena kita belum tahu secara menyeluruh lokasi tersebut. Nanti jawabannya adalah C. Baik teman-teman semuanya, itulah pembahasan soal-soal tentang kemampuan manajerial integritas. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan hasil yang maksimal. Semangat dan tetap semangat terus untuk menjadi ikut dalam bagian P3K ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.